Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini Sabtu 13 Februari tahun 2021, kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Sebelum materi pada yang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, materi kita hari ini yang pertama, percobaan perubahan wujud benda, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, serta bentuk-bentuk tari. Buka buku siswa kalian, tema ketujuh, halaman 87 sampai dengan 96. Untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda, silahkan lakukan percobaan berikut ini. Jangan lupa untuk minta tolong kepada orang tua ya. Tujuan dari percobaan ini adalah mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan, es batu, mangkok, palu atau martil. Cara kerja: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. 3. Letakkan beberapa potong es di mangkuk. 4. Letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Kelima, biarkan es selama 5 menit. 6. Amatilah perubahan pada es. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada pukul 10 WIB. Adapun peristiwa setelah dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. 1. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok. Wartawan kantor berita Domai, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Wus untuk segera disiarkan melalui radio. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. 2. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik
berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Mari kita lanjutkan dengan materi yang kedua, pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui. 1. Tari tunggal. 2. Tari berpasangan. 3. Tari kelompok. Berikut ini contoh-contoh bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari berkelompok. Setelah kalian menyimak apa yang Pak Danang sampaikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini terkait peristiwa Rengas Dengklok. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Siapakah yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Dan apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Mari kita lanjutkan materi kemuhammadiyahan, pimpinan Muhammadiyah. Berdasarkan anggaran dasar pasal 9 Persyarikatan Muhammadiyah disusun bertingkat dari atas ke bawah seperti berikut. 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau PPM di tingkat negara. 2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM di tingkat provinsi. Ketiga, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM di tingkat kota atau kabupaten. Keempat, pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM di tingkat kecamatan. Dan yang kelima, pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM di tingkat desa. Unsur pembantu pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi pembantu pimpinan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan persyarikatan masing-masing tingkat untuk membantu pimpinan persyarikatan melaksanakan program persyarikatan. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Contohnya, Majelis Tarjih dan Tajdid atau MTT, Majelis Tabligh atau MT, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau Majelis Dikti, Majelis Pembina Kesehatan Umum atau MPKU, Majelis Pendidikan Kader atau MPK, Majelis Pustaka dan Informasi atau MPI, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan atau MEK, Majelis Lingkungan Hidup atau MLH, Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM, Majelis Pelayanan Sosial atau MPS, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Majelis Hukum dan HAM, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan atau MWK, dan yang ke-13, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Majelis Dikdasmen. Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. 1. Lembaga Amal Zakat Infak dan Sodakoh atau LAZIS. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional atau LHKI. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan atau LPPK. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting LPCR. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP. Lembaga Penanggulangan Bencana atau LPB. Lembaga Seni Budaya dan Organisasi atau LSBO, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren atau LPPP, dan yang terakhir Lembaga Dakwah Khusus atau LDK. Badan atau biro adalah unsur pembantu pimpinan yang diserai tugas membantu penyelenggaraan administrasi dan manajemen persyarikatan. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya, jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.